Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang teori model-model atom. Yaitu ada 4 jenis. Yang pertama adalah teori atom Dalton, yang kedua teori model atom Thomson, yang ketiga teori model atom Rutherford, dan yang terakhir teori model atom Bohr. Nah, untuk model atom Dalton sendiri, yaitu yang menjelaskan adalah saya sendiri, Fatus Moreno, nomor absen 35. Untuk teori model atom Thomson, itu yang menjelaskan adalah Mozarehan Priyono, nomor absen 19. Dan untuk teori model atom Rutherford, yaitu Ardiona Wiranugroho dengan nomor absen 6. Untuk model atom yang terakhir, yaitu teori model atom Bohr, yang menjelaskan adalah Parlin Samuel Arwan dengan nomor absen 27. Teori atom Dalton adalah Dalton menjelaskan bahwa atom adalah suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori atom Dalton merupakan teori atom yang paling tua. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris John Dalton pada tahun 1808. John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi, atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Dan terakhir, yaitu senyawa berbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Untuk kelemahan teori model atom sendiri, yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lainnya. Kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berkaitan. Yang keempat, menurut teori atom Dalton, bagian E tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Kelebihan model atom Dalton adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Teori atom Dalton ialah teori pokok yang membuat ilmuwan lain terheran untuk mempelajari atom secara lebih mendalam, sehingga muncul model atom yang lebih kompleks. Contoh model atom Dalton, bisa dilihat sendiri bahwa model atom Dalton adalah bola pejal, yang dimana saat dibuka ternyata setiap benda terdiri atas atom, yang mana atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Assalamualaikum, saya Mozarehan Priyono akan menjelaskan tentang model atom dari teori atom Thomson. Thomson pada awal 1900-an menemukan teori baru tentang atom. Menurutnya di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Seperti inilah model atom Thomson yang saya buat. Bisa dibayangkan bahwa bola merah yang besar adalah proton yang memiliki massa jenis yang lebih besar, sedangkan bola-bola kecil yang ada di sekitarnya disebut elektron yang memiliki muatan negatif untuk menetralkan muatan positif yang ada di dalam proton. Jadi kelebihan dari model atom Thomson adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya adalah model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Perkenalkan, nama saya Ardiona Wiranugroho dari kelas X IPA 1 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Ini adalah model atom Rutherford yang sudah saya buat. Bisa dilihat bola berwarna kuning adalah elektron yang mengelilingi inti atom, sedangkan dua bola berwarna putih merupakan proton dan neutron yang berada di inti atom. Berikut penjelasan tentang teori atom Rutherford.
Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hemburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit, namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel alfa yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa satu, atom bukan merupakan bola pecah karena hampir semua partikel alfa diteruskan. 2. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapis atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. 3. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa yang dibelokkan bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan sangat bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan teori atom Rutherford adalah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kelemahan: tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jauh ke dalam inti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parlin Samuel Laruan, saya dari kelas 10 IPA 1 dan absen saya 27. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang atom Bohr. Atom Bohr merupakan pengembangan dari atom Rutherford yang dikembangkan oleh Niels Bohr. Teori atom sebelum-sebelumnya yang sudah ada. Teori atom Bohr menjelaskan atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Elektron yang beredar mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner disebut kulit. Elektron bergerak secara stasioner beredar mengelilingi inti atom dengan jarak tertentu. Elektron dapat berpindah dari suatu kulit ke kulit yang lainnya. Kelebihan dan kelemahan atom Bohr. Kelebihan atom Bohr dapat menyempurnakan teori sebelumnya, salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan adsorpsi dari atom hidrogen. Selain itu juga dapat menjelaskan elektron beredar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan dan energi. Sedangkan kelemahan dari atom Bohr adalah hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan adsorpsi dari atom hidrogen. Tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar atau juga jumlah elektron lebih banyak, Bohr tidak dapat menjelaskannya. Ketika elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu, bentuk lintasan bukan mengelilingi, tetapi berbentuk elips. Dan Bohr beranggapan elektron bukan hanya sebagai partikel, tetapi sebagai partikel dan gelombang. Ya. Dan beginilah rangkaian dari atom Bohr. Bisa kita bayangkan bahwa yang warna hijau di tengah-tengah itu ialah proton, yang kuning itu ialah neutron, yang merah dan orange itu ialah elektron.